Oke, selamat pagi para pemirsa sekalian. Saya teruskan pembahasan kita mengenai macam-macam nilai ya. Yang kedua, karena yang pertama sudah yaitu eudaimonisme. Yang kedua adalah altruistik komunitarian. Dari kata alter itu artinya yang lain dan komuniter. Komuniter itu kan komunitas. Bagaimana mengerti ini? Jadi hakikat nilai dari paham altruistik komunitarian berarti apa yang baik itu bukan yang nikmat, itu kemarin ya, eudaimonisme. Tapi menurut paham yang kedua ini, yang baik adalah apa yang kemudian harus Anda bangun selaras dengan hidup bersama, hidup komunitas, harus menghitung orang lain. Jadi, apa yang baik adalah apa yang sesuai dengan hidup bersama atau dengan orang lain, dari kata alter dan komuniter tadi. Saudara sekalian, paham yang kedua ini isinya apa? Isinya adalah menentang eudaimonisme. Kenapa? Karena dianggap bahwa eudaimonisme sangat egois. Nikmat itu kan sangat egois, begitu ya. Jadi baik itu nikmat. Menurut siapa nikmat? Menurut Anda kan? Jadi tidak menghitung orang lain. Misalnya saya itu nikmat Pak kalau mendengarkan dangdut itu ya, nikmat. Oke, kemudian nikmat menurut Anda punya kamar sendiri, Anda setel dangdut kencang sekali. Yang lain tetangga Anda ternyata sakit gigi, gitu kira-kira ya. Lalu kemudian Anda tidak menghitung orang lain karena nikmat Anda ukur hanya Anda sendiri. Mohon maaf, itu egois. Maka muncullah paham yang kedua ini, yaitu altruistik komunitarian, mengkritik yang pertama tadi. Gitu ya. Jadi pandangan ini hendak mengusung pemahaman yang kontra egoistis, melawan egoisme. Jadi baik itu bukan hanya baik menurut udelmu sendiri, gitu ya. Baik harus menghitung orang lain. Ingat kaidah kencana kemarin sudah saya sebut itu di prinsip refleksif, kaidah kencana. Apa yang ingin kamu harapkan supaya orang lain melakukannya untuk kamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Gitu. Atau sebaliknya, jangan melakukan kepada orang lain hal yang tidak ingin kamu terima dari orang lain. Contoh ya, contoh. Kalau Anda tidak mau ditipu, ya jangan menipu. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau Anda tidak mau digosipkan, ya jangan gosip. Gitu kira-kira ya. Dan seterusnya, dibalik saja. Kalau Anda ingin dihormati, hormati juga orang lain. Kalau Anda ingin dipuji, puji juga orang lain. Kalau Anda ingin didengarkan, dengarkan juga orang lain. Itulah paham yang menghitung orang lain kan ini. Menghitung orang. Baik itu berarti harus menghitung orang lain, jangan egois. Gitu kira-kira. Maka jangan menuntut sesuatu, saya harus begini tapi Anda tidak mau begitu. Tidak bisa. Orang lain harus hormat pada saya, tapi Anda tidak mau menghormati orang lain. Tidak boleh. Itu namanya egois. Itulah isi dari paham altruistik komunitarian. Dan saya kira kita kan begitu kecenderungannya, hanya mikir diri sendiri, hanya berpikir ya saya bagaimana, orang lain bukan urusan saya, kan begitu. Contoh ya, ada misalnya siapa ya yang paling gampang, oh ini tas farmasi banyak yang ibu-ibu yang nyanyinya, misalnya gini, ada ibu-ibu yang kemudian merasa tersinggung. Kenapa? Karena ternyata Pak, saya ini sebagai istri tidak pernah dianggap istri. Suami saya marah sama saya, kan begini-begini. Oke. Kemudian ternyata setelah diselidiki, ditanya lebih lanjut, kenapa si laki-laki itu begitu sama istrinya? Ternyata, lebih luar biasa kejahatannya si istri. Si istri menuntut harus dianggap sebagai istri, artinya harus diajak ngomong, harus disayang, harus diperhatikan. Kalau ngomong minta ditatap matanya kan begitu. Tapi ternyata suaminya itu berbuat seperti itu ada alasannya ternyata. Kenapa? Ternyata ketahuan bahwa bagaimana si suami bisa memperlakukan istri dengan baik. Ternyata si istri tadi ternyata punya suami lain. Artinya punya selingkuhan lain. Lalu ternyata ya sudah itu menyinggung suaminya. Gitu kira-kira. Bukan hanya itu. Ingin semuanya diperhatikan oleh si suami, tapi ternyata si istri ini memperhatikan orang lain juga. Mohon maaf, berarti ini prinsip altruistik tidak terjadi. Kalau si istri ingin dihargai sebagai istri yang baik, hargai suami Anda.
gitu. Kalau Anda tidak mau direndahkan, jangan jangan rendahkan dirimu sendiri, gitu kira-kira. Jadi sudah sekalian, inilah contoh dari prinsip eudemonisme. Hitunglah orang lain, hitung orang lain. Misalnya lagi contoh yang kedua, Anda di jalan raya. Biasanya laki-laki merokok tuh nikmat sekali, sudah sekalian. Lalu Anda bisa membayangkan macam-macam kebul gitu ya. Tapi ingat, Anda di jalan raya sambil naik motor merokok, Anda harus menghitung orang lain. Kenapa? Mohon maaf, abunya, percikan apinya itu kalau kena angin ke belakang. Yang sengsara siapa? Ya motor yang di belakangnya, gitu kira-kira. Maka Anda nikmat iya, tapi asap dan macam-macamnya dan abunya itu bisa kena mata orang di belakang Anda. Maka tolong menghitung orang lain. Begitu kira-kira ya, itulah isi dari paham altruistik komunitarian. Lagi-lagi mari kita seperti yang pertama, mari kita kritik. Pak, kelemahannya paham ini apa? Bahwa paham ini benar, bahwa kita harus menghitung orang lain, iya. Tapi pondasi nilai sebenarnya kalau kita gali lebih lanjut, pondasi nilai sebenarnya tidak bisa Anda gantungkan kepada opini orang lain atau opini publik. Biasanya ini terjadi di negara yang menghitung melulu opini publik. Kalau publik mengatakan A, mayoritas mengatakan A, berarti saya ikut. Contoh, orang lain di lingkup kerja saya itu semuanya kok semua kok terbiasa korupsi. Orang lain semua itu di lingkup kerja saya itu korupsi semua. Lalu saya diberitahu, Mbak atau Mas, kalau kerja di sini yang namanya korupsi itu wajar. Pertanyaan saya, loh Pak, berarti kan saya ngitung orang lain, berarti kan saya ikut korupsi. Nggak bisa, gitu kira-kira ya. Itulah kelemahan paham altruistik. Anda mempondasikan nilai kepada pendapat orang lain, padahal orang lain belum tentu benar, gitu. Jadi Anda harus dengan akal yang Anda miliki, ingat prinsip rekta rasio ya, dengan rasio Anda yang lurus, tolong juga memilah pendapat orang lain itu benar, bisa diikuti atau tidak. Kalau tidak ya Anda tolak. Banyak orang rusak karena ini. Banyak orang rusak karena ya tadi itu, hidup di lingkungan, hidup di tempat kerja atau komunitas atau kelompok geng yang ternyata nilai-nilainya buruk. Saya kenal baik satu orang yang dulu dia baik sekali, lalu masuk ke lingkup kerja tertentu, ketemu orang tertentu yang jeleknya bukan main, yang jahat, di mana ternyata temannya itu ngajari selingkuh, ngajari korupsi. Akhirnya sekarang hidupnya si orang tadi yang tadinya baik terpengaruh. Jadi hati-hati dalam memilih orang lain, artinya memilih teman. Kalau dulu orang tua saya ngajari, jangan pilih-pilih teman, tapi ingat, dewasa ini banyak orang rusak karena salah pilih teman. Jadi tolong, teman harus dipilih juga, supaya hidup Anda tetap baik. Gitu ya kira-kira, itu loh paham altruistik komunitarian. Sekarang yang ketiga, paham utilitarian. Dari kata utile, bahasa Yunani, Inggris menjadi utility. Utility itu apa? Kegunaan. Jadi etika utilitarian bukan etika yang didasarkan kepada nikmat atau tidak, bukan kepada pendapat orang lain, bukan juga, tapi kepada kegunaan. Berguna atau tidak. Kalau berguna dipakai, kalau tidak ya tidak dipakai, gitu kira-kira. Jadi etika utilitarian, baik dan buruk manusia, tindakan manusia itu dipondasikan kepada soal berguna atau tidak berguna. Coba cek hidup Anda sehari-hari, kan begitu kan? Kita itu diukur dari berguna atau tidak. Anda percaya? Iya, silakan. Misalnya bagi Anda yang pacaran misalnya, terjadi nih ya. Pernah saya tanya seorang wanita, mohon maaf ya, ini sharing zaman dulu. Wanita cantiknya bukan main. Ternyata mohon maaf ini off the record dulu, tapi ya sudah saya terangkan sekarang saja supaya Anda tahu contoh.
perempuannya cantik, wah laki-lakinya ini merongosnya ke depan panjang sekali. Jelek lah katakan begitu ya. Lalu saya tanya, Mbak, kenapa kok mau dipacari orang semacam itu? Ternyata dia jawab apa perempuan itu? Dia jawab begini, ya Pak, saya mau lah. Loh kok mau, kenapa? Ya satu, ternyata dia laki-laki itu kaya. Ternyata kaya. Yang kedua, kalau saya tidak punya pulsa Pak, saya dibelikan pulsa. Kalau saya tidak bisa beli makan Pak, saya ditraktir makan. Kalau saya tidak punya uang, saya ditransfer uang. Kayak kita gitu ya. Berarti si cewek ini mencintai cowok tadi itu karena ya tadi kegunaan tadi ya. Punya pulsa, punya uang, macam-macamnya tadi. Tapi mohon maaf, tunggulah. Apakah orang akan kaya terus, akan punya uang terus, misalnya gitu ya. Kalau kemudian suatu waktu kemudian misalnya yang terjadi cowok tadi itu tidak punya apa-apa lagi, pertanyaannya apakah si cewek ini tetap menjadi pacarnya cowok tadi? Coba dijawab ya dalam hati masing-masing. Berarti apa? Kalau Anda begitu, berarti Anda tipe orang yang mengukur orang dari kegunaannya. Berguna Anda cintai, tidak berguna ya ditendang. Ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Itulah filsafat utilitarianisme. Maka saya langsung mengatakan itulah kritik kita terhadap paham utilitarianisme. Betul bahwa semuanya itu harus berguna. Hidup kita harus berguna. Betul. Betul. Bergunalah. Dan kalau Anda cermati, para pahlawan itu kenapa dimakamkan di Taman Makan Pahlawan? Karena mereka berguna, berjasa bagi negara. Maka makamnya pun spesial. Mohon maaf, sampah masyarakat tidak pernah dimakamkan di Taman Makan Pahlawan kan? Itu loh. Kenapa? Karena mereka tidak berjasa. Hari-hari ini kita mengagumi para dokter, para perawat yang memang berjasa dalam merawat atau ngopeni dalam bahasa Jawa, saya tidak pernah bahasa Jawa ya, ngopeni atau merawat orang-orang yang terkena corona. Bahkan nyawa mereka terancam juga karena itu kan. Mereka berguna, berjasa. Maka kita simpati sama mereka. Gitu loh. Hidup harus berguna. Iya, betul. Dan saya sepakat. Hidup harus berguna. Tapi mohon maaf, kalau Anda cermati lebih lanjut, apakah benar hidup manusia itu hanya diukur dari kegunaannya saja? Sekarang Anda masih sehat. Sekarang Anda masih ganteng, Anda masih cantik. Berarti Anda masih berguna. Orang tuamu ketika dulu masih muda, berguna. Kenapa? Karena bisa menyekolahkan Anda, bisa membiayai Anda. Anda minta uang ke mereka, mereka memberi. Berguna kan? Tapi mohon maaf, usia itu punya batas. Gitu. Kesehatan itu punya batas. Kalau orang tuamu sudah misalnya umurnya lanjut, tidak bisa apa-apa lagi, tidak berguna kan? Hanya tidur di tidur di ranjang, tidak bisa apa-apa, ngerepoti. Pertanyaannya, Pak, tidak berguna lagi Pak orang tua saya, boleh saya bunuh? Itulah paham yang menganggap bahwa semuanya diukur kegunaan. Padahal manusia tidak bisa diukur kegunaannya saja. Orang tuamu tidak bisa Anda ukur dari kegunaannya saja. Itu manusia. Kalau barang oke lah, tidak berguna, buang, rusak. Anda sesuatu yang rusak Anda servis atau tidak bisa diservis, buang. Itu barang bisa. Tapi kalau manusia, Anda sekarang pacaran dengan orang yang ganteng gitu ya, yang ganteng. Mohon maaf, ganteng itu punya umur. Sekarang masih ganteng, baunya masih aks, masih minyak yang wangi-wangi, masih sehat. Tapi tunggu kira-kira 20 tahun lagi, Anda pasti akan cari yang lebih muda. Kenapa? Karena suamimu tadi menua. Rambut mulai putih, kemudian wajahnya mulai keriput. Yang tadinya badannya langsing lalu bedah begini ya. Lalu tidak sehat lagi. Apakah Pak kalau gitu saya boleh ganti Pak? Ini kan sudah jelek suami saya. Bolehkah begitu? Itu kira-kira kritik kita terhadap paham utilitarianisme. Barang boleh diukur kegunaannya, boleh. Tapi manusia tidak bisa diukur dari kegunaannya saja. Oke, itu ya paham utilitarianisme. Saya cukupkan dulu karena soal durasi akan saya lanjutkan lagi di
video berikutnya mengenai paham yang setelah ini. Terima kasih, selamat pagi, tetap sehat.